memahami apa arti maksudnya alam semesta melakukan semua ini. Bagi yang kurang mengetahui apa tujuannya alam semesta melakukan semua ini, itu sangat menyakitkan. Sangat amat menyakitkan. Dan ini akan terjadi. Bahkan sudah terjadi. Sampai di akhir tahun 2025. Hanya orang-orang yang saat ini adalah saat kedaulatan Romo. Panjenengan tahu apa itu kedaulatan? Tahu. Kedaulatan secara sederhana artinya adalah Patrap Samadhi Manunggal Jati adalah puncaknya manekung atau gembleng. Yang secara spiritual agama disebut-sebut sebagai mi'raj, perjalanan ruh menghadap Maha Ruh. Jadi bisa dikatakan itu sebuah perjalanan halusnya halus. Di situ dibutuhkan tingkat keimanan yang sangat tinggi dan kuat. Yang secara spiritual disebut sebagai kesadaran Tuhan. Mi'raj atau perjalanan ruh ini disejarahkan secara abadi dengan tulisan oleh para pendahulu kita ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan mi'raj. Sesungguhnya itu filosofi bagi kita semua. Nah, kadar keimanan yang sama, yang seperti dimiliki oleh Nabi Muhammad pada waktu itu, yang harus dimiliki ketika melakukan Patrap Samadhi Manunggal Jati. Mungkin sedikit banyak panjenengan pernah mendengarkan ceramah tentang ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Mi'raj, di mana ketika beliau dalam perjalanan Mi'raj menghadapi dan melalui berbagai macam rintangan, namun sedikit pun beliau tidak menoleh. Itu menggambarkan bahwa keimanan yang tidak sepele. Ya. Ketika bertemu, digambarkan seperti itu kan, ketika bertemu dengan perempuan tua, renta compang-camping, memanggil-manggil dengan teriakan, sedikit pun Nabi tidak menoleh. Dipersaksikan itu, dipersaksikan ini, sedikit pun Nabi tidak instruksi, tidak bertanya, tidak menebak-nebak. Nah, ini merupakan filosofi tingkat keimanan yang sangat tinggi. Dan keimanan seperti itulah yang harus panjenengan miliki ketika melakukan Patrap Samadhi Manunggal Jati. Malam ini saya akan bercerita tentang sesuatu yang akan mengguncang seluruh kehidupan
di dunia manapun. Maka saya mohon simak baik-baik, karena panjenengan yang memiliki kesempatan untuk mendengarkan langsung di hadapan saya, tidak melalui video. Sebagaimana halnya saya mengetahui apa yang akan terjadi di hari-hari selanjutnya hingga sampai pada tahun 2025. Saya juga mengetahui situasi dan kondisi panjenengan. Seperti apa dan bagaimana di rumah. Seperti apa dan bagaimana yang panjenengan alami, yang sedang panjenengan tanggung. Panjenengan tahu kenapa dan mengapa saya hampir setiap waktu berteriak-teriak mengingatkan untuk tidak gampang percaya, untuk tidak mudah tertarik dengan apa yang saya sampaikan, melainkan menyimaknya dulu baik-baik apa yang saya sampaikan. Tujuannya agar supaya panjenengan itu sebelum mengkaji diri bisa mengerti dan memahami apa arti maksudnya wahyu panca gaib dan wahyu panca laku, serta mengetahui kemana arah tujuannya wahyu panca gaib dan wahyu panca laku. Untuk itu, tiada hentinya saya memberikan peringatan. Jangan gampang percaya, jangan mudah tertarik, apalagi sampai mengambil keputusan besar, kesimpulan besar, langsung mengkaji, ikut mengkaji. Tanpa mencari tahu dulu. Tanpa mau mengerti dulu apa yang akan dikaji nantinya. Dikarenakan ini bukan sesuatu yang remeh. Inilah yang akan dialami oleh seluruh makhluk yang hidup di dunia ini saat-saat ini. Lah ini kalau sampai kurang mengerti, kurang memahami, kurang mengetahui. Apalagi tidak mengerti, tidak memahami, tidak mengetahui. Langsung ikut pengkajiannya. Ini sangat menyakitkan. Itu sangat menyakitkan. Bagi siapapun yang tidak mengerti, tidak memahami apa arti maksudnya alam semesta melakukan semua ini. Bagi yang kurang mengetahui apa tujuannya alam semesta melakukan semua ini, itu sangat menyakitkan. Sangat amat menyakitkan. Dan ini akan terjadi. Bahkan sudah terjadi. Sampai di akhir tahun 2025. Hanya orang-orang yang mengerti dan memahami kenapa alam semesta melakukan ini. Hanya orang-orang yang mengetahui apa tujuannya alam semesta melakukan ini, yang tidak merasakan sakit. Kalau sakit raga, ada dokternya.
Namun kalau sakit jiwa, hanya hidup kita yang mempunyai kuasa. Wahyu Pancagaib secara singkat adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri sebelum manunggal. Wahyu Pancagaib yang tak lain dan tak bukan sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri yang belum manunggal ini. Ketika wahyu Pancagaib atau sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri ini sudah manunggal, tersebut sebagai hidup atau kunci atau guru sejati. Artinya penyebutan hidup, penyebutan guru sejati, penyebutan kunci itu merupakan kemanunggalan wahyu Pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer. Kalau wahyu Pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer itu belum manunggal, belum bisa disebut kunci, belum bisa disebut hidup. Sebab karena itu kunci atau hidup belum bisa bangkit. Bisanya hanya tidur atau leyeh-leyeh. Disebabkan tidak punya kedua tangan, tidak punya kedua kaki. Ketika wahyu Pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer ini manunggal tersebut hidup atau kunci dimulai pada saat itu hidup atau kunci atau guru sejati ini baru bisa bangun. Dikarenakan mempunyai kedua kaki dan mempunyai kedua tangan. Artinya, apa yang sedang kita kaji bersama, ini adalah tentang sedulur papat kalimo pancer. Kita sendiri, yang seumur hidup menjadikan kita bisa itu, bisa ini, dan lain sebagainya. Bukan tentang agama, bukan tentang kepercayaan, bukan tentang keyakinan, bukan tentang adat tradisi, bukan tentang golongan, bukan tentang ilmu kanuragan, bukan tentang ilmu klenik atau ilmu perdukunan, bukan tentang ilmu kebatinan, bukan tentang ilmu kesaktian, bukan tentang politik organisasi, paguyuban, dan lain sebagainya. Bukan tentang itu semua, melainkan tentang kemanunggalan wahyu Pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer tersebut sebagai hidup atau guru sejati yang secara spiritual agama disebut-sebut sebagai ruh Tuhan atau Rasulullah, utusan Tuhan. Saat ini adalah saat kedaulatan Romo. Panjenengan tahu apa itu kedaulatan? Tahu. Kedaulatan secara sederhana artinya adalah pemerintahan. Kedaulatan secara sederhana diartikan sebagai pemerintahan. Kedaulatan Romo berarti pemerintahannya Romo, bukan pemerintahan makhluk. Kedaulatan Romo ini secara spiritual disebut-sebut sebagai kebangkitan spiritual Nusantara atau kejayaan Nusantara. Itu secara spiritual mereka menyebutnya seperti itu. Dan sesungguhnya adalah kedaulatan Romo atau pemerintahan Tuhan, ya. Pemerintahan Tuhan secara jelasnya. Lah, di era kedaulatan Romo ini
di zaman pemerintahan Tuhan ini, siapapun yang tidak berspiritual akan mengalami ketakutan tingkat tinggi, keraguan tingkat tinggi, kebimbangan tingkat tinggi. Dan ini akan berjalan sampai di akhir 2025. Tidak bisa disembuhkan, tidak bisa diobati, tidak bisa diselesaikan. Kecuali dengan pertobatan yang bersungguh-sungguh. Artinya, semua orang awam, tanpa terkecuali ini ya, semua orang awam, seluruh orang awam yang tidak berspiritual, ini akan mengalami ini. Seluruh orang awam yang tidak berspiritual ini akan mengalami ketakutan tingkat tinggi. Jangan tahu tingkat tinggi itu apa? Ketakutan yang amat sangat. Keraguan tingkat tinggi. Kebimbangan tingkat tinggi. Tidak peduli dia siapa. Kalau dia tidak berspiritual, maka dia akan mengalami itu. Setiap hari dicekam ketakutan. Takut mati, takut tersaingi, takut terkalahkan. Takut tidak punya, takut gagal, takut tidak disukai tetangga, takut tersaingi. Dan takut. Ada banyak ketakutan yang menghantui seluruh manusia awam yang tidak berspiritual. Beruntunglah panjenengan berspiritual dikarenakan panjenengan bukan orang awam. Sampai kapan orang-orang awam mengalami ketakutan tingkat tinggi, keraguan tingkat tinggi, kebimbangan tingkat tinggi sampai kapan? Sampai dia mampu menyadari kebodohannya itu. Kemudian mengambil keputusan besar untuk bertobat. Baru bisa diselesaikan. Jika tidak, sampai akhir 2025 mereka akan mengalami ketakutan tingkat tinggi itu. Di setiap saatnya, nyaris tidak akan pernah merasakan yang namanya damai, tenang, bahagia, sehat, apalagi tentram. Dikarenakan di setiap saatnya hanya ketakutan yang mereka alami, hanya keraguan yang mereka alami, hanya kebimbangan yang mereka alami. Karena tidak punya keyakinan, tidak punya kepercayaan yang tepat, yang pasti, tidak punya pedoman. Kita yang berspiritual pun sama. Akan mengalami ketakutan yang sama seperti yang dialami oleh orang awam. Akan mengalami kebimbangan dan keraguan yang sama seperti yang dialami oleh orang-orang awam. Kalau kurang mengerti, kurang memahami apa arti maksudnya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, dan kurang mengetahui kemana arah tujuannya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Wahyu pancagaib yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri. Dan wahyu pancalaku yang merupakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri.
itu bertahta di dalam Baitul Makmur. Kemanunggalan Wahyu Pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer itu bertahta di dalam Baitul Makmur yang sering saya bahasakan dengan sederhana sebagai otak atau pikiran. Kemanunggalan Wahyu Pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer itu bertahta di dalam Baitul Muharram yang sering saya bahasakan dengan sangat sederhana sebagai hati atau batin kita. Kemanunggalan Wahyu Pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer itu bertahta di dalam Baitul Muqaddas atau Maqdis yang sering saya bahasakan dengan sangat sederhana sebagai kelamin atau syahwat kita sendiri. Dikarenakan otak atau pikiran kita, hati atau batin kita, kelamin atau syahwat kita merupakan tiga singgasananya, guru sejati kita atau hidup kita atau ruh Tuhan. Maka tiga singgasana ini harus senantiasa terjaga kebersihannya. Lah, ini kalau panjenengan kurang mengerti dan kurang memahami apa arti maksudnya Wahyu Pancagaib dan kurang mengetahui kemana arah tujuannya Wahyu Pancagaib, menjaga kebersihan tiga singgasana ini bukanlah hal yang gampang. Kenapa saya selalu wanti-wanti? Kenapa saya selalu berteriak-teriak, wanti-wanti berpesan untuk tidak gampang percaya, tidak mudah tertarik? Ini tidak gampang. Kalau sudah masuk di dalam pengkajian ini, tidak ada kompromi, tidak ada toleransi. Kalau panjenengan kurang mengerti, kurang memahami apa arti maksudnya Wahyu Pancagaib, kurang mengetahui kemana arah tujuannya Wahyu Pancagaib, panjenengan akan banyak tergelincirnya. Akan banyak tergelincirnya. Karena menjaga kebersihan otak atau pikiran tidaklah hal yang mudah. Menjaga kebersihan hati atau batin bukan hal yang gampang. Menjaga kebersihan kelamin atau syahwat bukan hal yang sepele. Jika kita sudah masuk mengkaji diri ke dalamnya, ternoda sedikit saja, tidak ada kompromi, tidak ada toleransi di sini. Karena itu loh saya wanti-wanti berpesan, jangan gampang percaya, jangan mudah tertarik. Sebab kalau sudah terlanjur masuk, tidak ada toleransi, tidak ada kompromi. Artinya kalau panjenengan gagal menjaga kebersihan tiga singgasana ini, panjenengan juga akan mengalami sama ketakutan-ketakutan tingkat tinggi yang akan dialami oleh orang-orang awam. Sama. Karena apa? Karena kesalahan yang sudah menodai otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Tidak bisa kita minta maaf, tidak bisa. Tidak ada kompromi, tidak ada toleransi. Kalau melakukan kesalahan tetap salah. Tetap ada hukumnya. Tidak ada toleransi, tidak bisa dikompromi. Pengkajian diri tentang kemanunggalan Wahyu Pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer, raga kita kaitannya dengan hukum alam. Jiwa kita kaitannya dengan hukum karma. Hukum alam dan hukum karma ini hukum yang paling adil. Tidak ada satupun hukum yang seadil hukum alam dan hukum karma. Hukum-hukum yang lainnya masih bisa dipolitiki.
Hukum-hukum yang lainnya masih bisa dibeli. Tapi kalau hukum alam tidak bisa. Hukum karma tidak bisa. Hukum negara, hukum adat, hukum agama, panjenengan memotong telinganya orang lain, paling-paling beberapa bulan di penjara. Itu pun kalau panjenengan tidak punya uang. Kalau panjenengan punya uang, beberapa bulan kurungan penjara itu bisa panjenengan tebus dengan uang. Tapi kalau hukum alam dan hukum karma tidak bisa. Kalau sudah terlanjur masuk di kajian diri ini nggak ada kompromi. Tidak ada toleransi. Karena itu loh, wong edan bagu teriak-teriak, wanti-wanti, berpesan, jangan gampang percaya. Jangan mudah tertarik. Di sini dibutuhkan pertaubatan yang bersungguh-sungguh. Pertaubatan yang tidak kumat lagi. Karena kalau sampai kumat lagi, tidak bisa kompromi, tidak ada toleransi. Nah, panjenengan yang sudah terlanjur masuk, mau tidak mau, pertobatan panjenengan di sini harus bersungguh-sungguh, tidak boleh kumat lagi. Kalau sampai kumat lagi akan lebih menderita dari masa lalu panjenengan. Kalau sampai kumat lagi. Karena di sini tidak ada kompromi, tidak ada toleransi. Tapi saya bukan orang jahat, Pak Web. Kenapa ada kata-kata bertobat? Bertobat ini bukan untuk orang jahat. Bukan cuma penjahat saja. Bertobat yang saya maksud adalah bertobat dari seluruh masa lalu. Tidak peduli itu perbuatan jahat atau tidak. Mau jahat, mau baik, masa lalu kita itu tidak melibatkan Tuhan. Mau perbuatan baik atau perbuatan jahat, masa lalu kita itu sama sekali tidak melibatkan Tuhan. Lah bertobat dari ini loh. Setelah mengkaji diri di sini, kita harus senantiasa selalu melibatkan Tuhan. Tidak boleh tidak melibatkan Tuhan. Tobatnya itu tentang itu loh, bukan tentang perbuatan jahatnya atau bukan tentang perbuatan baiknya. Lah ini kalau tobatnya tidak bersungguh-sungguh, ada kemungkinan kumat lagi. Kalau sudah kumat lagi, ingat, panjenengan tidak akan berhadapan dengan wong edan bagu. Panjenengan akan berhadapan dengan alam semesta dan hukum karmanya. Itu yang panjenengan hadapi. Maka dibutuhkan pertaubatan yang bersungguh-sungguh di sini. Yang secara spiritual agama disebut-sebut sebagai taubatan nasuha. Taubatan yang tidak kambuh lagi. Pertobatan yang tidak kumat lagi. Apa enggak mengerikan itu? Kalau panjenengan mempunyai masalah pribadi, kalau panjenengan mempunyai masalah pribadi, dan itu adalah masalah duniawi, jangan takut. Jangan takut. Jangan ragu. Jangan ragukan hidup panjenengan. Jangan takut sama masalah itu, jangan ragukan hidup panjenengan. Dan jangan bimbang. Karena apapun masalah dunia panjenengan akan terselamatkan dengan sempurna. Kalau pertobatan panjenengan tidak kumat lagi. Ya, kalau pertobatan panjenengan tidak kumat lagi. Artinya panjenengan bisa menjaga kebersihan otak atau pikiran panjenengan sendiri. Kebersihan hati atau batin panjenengan, kebersihan kelamin atau sahabat panjenengan sendiri.
Kalau tobat panjenengan tidak kumat lagi, saya jamin panjenengan bisa menjaga kebersihannya. Kecuali kalau panjenengan kumat lagi. Dan ketika panjenengan tobatnya kumat lagi, maka dimulai pada saat itu, otak atau pikiran panjenengan akan ternoda lagi. Hati atau batin panjenengan akan ternoda lagi, kelamin atau syahwat panjenengan akan ternoda lagi. Dan ketika salah satunya ternoda, tidak ada kompromi, tidak ada toleransi. Artinya, walaupun panjenengan fasih melakukan patrap samadhi, kesalahan panjenengan harus tetap ditebus secara manusiawi atau secara lahir. Namun satu yang panjenengan di setiap saatnya harus selalu menambah dan meningkatkan keimanan, yaitu di bagian sebagai berikut. Panjenengan berspiritual. Panjenengan mengkaji diri panjenengan sendiri. Menggunakan sedulur papat kalimo pancernya panjenengan sendiri. Namun, untuk yang laki-laki, istrinya belum tentu berspiritual, anaknya belum tentu berspiritual. Untuk yang perempuan, suaminya belum tentu berspiritual, anaknya juga belum tentu berspiritual. Artinya, panjenengan tetap akan menghadapi orang-orang awam yang mengalami ketakutan-ketakutan tingkat tinggi ini. Yaitu anak istri panjenengan sendiri atau suami anak panjenengan sendiri yang belum berspiritual. Ini untuk seluruh putra kekudangane Rama yang perempuan, suami atau anaknya belum berspiritual. Untuk yang laki-laki, istri atau anaknya belum berspiritual. Suka tidak suka, tetap akan mengalami proses alam semesta ini. Karena ada kesimpang siuran antara kehidupan orang awam dengan kehidupan orang yang berspiritual. Terlebih lagi spiritualnya adalah spiritual mengkaji diri, menggunakan sedulur papat kalimo pancernya sendiri. Ini jauh lebih berbeda lagi. Spiritual biasa saja ini sudah berbeda kehidupannya dengan orang awam. Apalagi spiritual luar biasa. Tentang apa? Tentang kehidupan sehari-hari. Misal contoh, dikarenakan pertobatan panjenengan tidak kambuh lagi, dikarenakan pertobatan panjenengan adalah pertobatan nasuha, pertobatan yang sungguh-sungguh, tidak kambuh lagi, maka bisa dipastikan laku suci panjenengan akan maksimal. Selalu diam, apapun yang terjadi dan bagaimanapun yang terjadi, selalu diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap. Di luar patrap samadhi, apapun kejadian yang terjadi, panjenengan akan selalu menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dua cara terhebat untuk menjaga kebersihan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Ini di mata istri panjenengan atau anak panjenengan yang mungkin itu belum berspiritual akan dinilai kok berubah ya, angkuh ya, dingin ya, cuek ya. Itu di mata orang awam.
Padahal panjenengan sesungguhnya penuh perhatian. Namun di mata anak istri panjenengan yang tidak berspiritual, panjenengan menjadi dingin, panjenengan menjadi angkuh, panjenengan seperti masa bodoh, tidak peduli. Kejadian ini tidak menutup kemungkinan akan menjadikan anak istri panjenengan protes atau menuding panjenengan. Entah itu sesat, atau entah setelah mengkaji ini kok kamu berubah jadi cuek, enggak peduli, dan lain sebagainya. Begitu juga untuk yang wanita.